Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Betapa bersyukur dan berbahagianya kita menikmati hari yang baru anugerah Tuhan di pagi hari ini dengan ungkapan iman bahwa sungguh Tuhan itu baik dan besar kesetiaannya, selalu baru setiap hari. Itulah yang menjadi dasar pujian syukur kita di pagi ini. Dalam kita mencari akan kehendak Tuhan dalam sepanjang hari yang akan kita lalui saat ini. Karena itu, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang adalah Tuhan dan Gembala kami, Allah pemilik hidup dan kehidupan kami sungguh bersyukur atas kasih setia dan rahmat Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati udara yang baru di hari ini dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu semua kami syukuri. Kami rindu Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, suluh, dan pedoman bagi kami dalam kami menjalani hari hidup hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami dan memampukan akan hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti, menghayati, dan melakukan firman-Mu dalam hidup ini. Inilah kami Tuhan yang datang dalam kerinduan di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 1, ayat 13 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 22. Demikianlah sabda Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bertahan di tengah pencobaan hidup. Bertahan di tengah pencobaan hidup. Itulah tema perenungan kita dalam santapan rohani kita Rabu 9 Maret tahun 2022. Jemaat Tuhan, kehilangan sesuatu yang berharga dalam sekejap mata tentu membuat seseorang sulit untuk menerimanya dengan lapang dada. Mengapa? Karena bisa jadi untuk mendapatkannya kembali seperti semula adalah sesuatu yang mustahil. Apalagi hal itu menyangkut soal keturunan dan harta benda. Apa yang dialami oleh Ayub dalam bacaan kita di pagi hari ini adalah sebuah realita yang harus ia hadapi. Dalam sekejap, Ayub harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, dan semua berita itu ia dengar dari orang-orang yang luput dari bencana yang menimpa anak-anaknya. Suatu peristiwa yang sangat tragis ketika satu persatu anak-anaknya diambil dari kehidupan Ayub. Bicara, mengalami kekerasan, sampai bencana yang membuat semua yang ia miliki habis dalam waktu yang singkat. Namun, yang luar biasa dari sikap Ayub dalam peristiwa ini ialah ia sama sekali tidak mempersalahkan Allah. Dalam ketidakberdayaan Ayub, ia justru menyampaikan pengakuan imannya bahwa semua yang ia miliki adalah pemberian Allah. Dan karena itu, Ayub pun sadar bahwa kapanpun Tuhan dapat mengambil semua daripadanya. Jemaat Tuhan, melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun hidup kita, tetaplah percaya bahwa Allah tetap peduli kepada kita. Biarlah hidup kita tetap mengingat kemurahan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita, dan bahwa Allah telah memberikan semua dalam hidup kita. Anak-anak, harta benda, dan semua itu bukti kasih Allah bagi kita dan keluarga kita. Janganlah kita menuduh Allah berbuat yang kurang patut bagi kita, sebab kita harus percaya bahwa Allah pasti akan mengembalikan semuanya kepada kita dengan cara yang berbeda. Karena itu marilah kita belajar untuk bertahan dalam iman menghadapi pencobaan hidup. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kekuatan dari-Mu ya Tuhan, serta semangat dan pengharapan dan pengenalan yang benar di dalam Kristus, itulah yang membuat kami terus bertahan di tengah pencobaan hidup yang kami hadapi. Karena kemurahan Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Sehingga ya Tuhan, dalam segala situasi hidup, seberat apapun, kami akan menjadi saksi iman yang terus bertahan dalam setiap pencobaan hidup, karena kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa memampukan kami. Tuhan senantiasa menguatkan kami. Bapa di dalam sorga, mampukan kami untuk terus melihat bagaimana Tuhan memproses kami dengan mengizinkan semua itu terjadi, sehingga kami terus bersandar kokoh di dalam Kristus. Kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami atas kemurahan dan kebaikan Allah, sehingga mereka menikmati akan sukacita pertambahan usia di hari ini,
ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Baik itu ulang tahun pernikahan, sembuh dari sakit, lulus ujian, naik pangkat, dan berkat-berkat-Mu yang lain. Sempurnakan sukacita kami semua, sehingga dalam memaknai akan semuanya itu, kami terus menyerahkan diri dan hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Allah, bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan perteguhkan akan percaya dan harap mereka, sehingga dalam kelemahan atau keterbatasan fisik mereka terus berpaut kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami yang bersama-sama dengan kami, ataupun yang berada di tempat-tempat lain, karena tanggung jawab dan rumah tangga mereka masing-masing. Tuhan peliharakan, biarlah kami terus diikat dalam doa dan pengharapan kepadamu. Bapa di dalam sorga, orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini merindukan akan lawatan pemulihan dari Allah, baik itu yang dirawat di rumah sementara berobat jalan, Tuhan dengarkanlah doa dan kerinduan mereka dan kami semua. Dan harapan kami, saudara-saudara kami akan menikmati pemulihan dari Allah. Tuhan dipermuliakan. Kami menopang dalam doa bagi keluarga Bapak Daniel Maru, di mana Engkau telah memanggil dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan jemaat Ayahanda terkasih di Tampan Bonga, Kabupaten Toraja Utara. Tuhan, Engkau menghibur dan menguatkan keluarga Bapak Daniel Maru bersama dengan rumpun keluarga besar. Biarlah mereka terus membawa duka cita ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kehidupan para hamba Tuhan yang Tuhan utus dan Tuhan pakai dalam pelayanan menggembalakan umat Tuhan, kami percaya mereka juga diliputi hikmat dan sukacita dalam mengangkat pelayanan yang diwarnai dengan ketulusan dan kebergantungan di bawah kuasa Tuhan. Bapa di dalam sorga, inilah doa kami, ucapan syukur dan harap kami yang kami letakkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang berkuasa, yang adalah Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.